Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat iman Islam, berada di atas sunnah dan juga beragam kemudahan sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan hari ini kita masuk ke bab yang baru, ya, babu wujubil Islam, atau dalam naskah yang lain babud dukhul fil Islam. Penulis rahimahullahu ta'ala mengatakan babu wujubil Islam, bab tentang wajibnya Islam. Bab ini ditulis oleh muallif rahimahullahu ta'ala setelah sebelumnya membahas tentang keutamaan agama Islam. Dan pada bab ini muallif rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa agama yang sudah disebutkan keutamaan-keutamaannya tersebut, ya, masuk ke dalam agama tersebut itu bukan pilihan. Jadi bukan sebagaimana disangkakan oleh sebagian orang ketika disebutkan keutamaan anu, lalu berarti terserah orang yang tahu keutamaannya berarti akan melakukannya, yang tidak tahu tidak akan melakukannya. Tetapi masuk ke dalam agama Islam atau berislam itu bukan pilihan tetapi kewajiban. Oleh karenanya pada bab ini muallif menyebutkan beberapa dalil yang di dalamnya dengan tegas disebutkan bahwa Islam itu bukan pilihan tetapi kewajiban. Dan makna berislam, makna Islam itu artinya bagi orang-orang yang sebelumnya memeluk agama selain Islam, ia wajib masuk ke dalam Islam. Dan orang-orang yang sudah memeluk agama Islam, berislam itu artinya ia istiqomah di atas Islam, menjaga keislamannya, menjalankan ajaran-ajarannya. Jadi Islam, perintah untuk Islam itu ya, bisa dimaknai dan juga khitabnya yang diajak bicaranya ini bisa termasuk diantaranya orang-orang kafir atau juga termasuk kaum muslimin. Ya, bagi orang kafir wajibnya Islam artinya mereka wajib masuk ke dalam agama Islam. Bagi orang yang sudah memeluk agama Islam, wajibnya Islam artinya ia wajib berpegang teguh terhadap agama Islam. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah
tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengar tentangku, Yahudiyun wala Nasraniyun, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani, tsumma yamutu, kemudian ia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dan ia tidak beriman dengan apa yang diutus, ya, dengan agama yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali ia termasuk penghuni neraka. Ini khitabnya atau yang disebutkan secara jelas adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu adalah umat yang mengikuti para nabi sebelumnya. Tapi jika Nabi SAW sudah diutus, meskipun mereka itu adalah pengikut para nabi sebelumnya, maka mereka wajib beriman terhadap agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jika tidak, maka mereka termasuk di antara penghuni neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwa masuk Islam itu wajib. Jangan berpegang teguh dengan apa yang telah mereka lakukan, ya, dari ajaran para nabi sebelumnya, jika itu memang benar ajaran para nabi sebelumnya. Ya. Tapi jika sudah datang agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka wajib beriman kepadanya dan berpegang teguh di atasnya. Oleh karenanya, di sini muallif menyebutkan di antara dalilnya, dalil yang pertama adalah wa qauluhu ta'ala, wa qaulillahi ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa mencari agama selain agama Islam. Ini jelas ya, mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama itu darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak di akhirat ia termasuk golongan orang-orang yang merugi. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan makna ayat ini, mayyadinu lillah bighairi dinil Islam, barang siapa yang beragama dengan agama selain Islam dalam rangka menyembah Allah, allazi irtadahu Allahu li ibadihi, yang Islam itu adalah sebuah agama yang Allah ridhoi untuk hamba-hambanya. Kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa Allah Ta'ala meridhoi agama Islam. Fa'amaluhu mardudun ghairu makbulin, maka amalnya itu tertolak dan tidak diterima. Lianna dinal Islam wal mutadamminu lil istislami lillah, karena agama Islam itu adalah agama yang mengandung kepasrahan, berserah diri kepada Allah, ikhlasan, secara ikhlas, wan qiyadan, dan juga tunduk li rusulihi, terhadap rasul-rasulnya. Fama lam ya'ti bihil abadu lam ya'ti bisababin najah min adzabillah wal fawz bisawabihi. Maka seorang hamba yang tidak beragama dengan agama Islam, maka ia tidak mengambil sebab ya, untuk meraih keselamatan min adzabillah, dan dari azab Allah, dan juga ia tidak meraih sebab untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Wa kullu dinin siwahu fabatilun. Perkataan Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya, bahwa setiap agama selain Islam itu adalah agama yang batil. Dan Islam yang dimaksud di sini ya, bisa ia mengandung makna yang umum dan juga makna yang khusus. Makna yang umum sebagaimana yang sudah sering kita dengar, bahwa Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mengesakannya, walinqiyadu lahu bitta'ah, dan taat kepadanya dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi,
dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Nah, makna yang umum ini berarti ia meliputi semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena hakikatnya semua agama yang dibawa oleh nabi dan rasul seluruhnya itu mengajarkan kepada berserah diri kepada Allah, mengesahkan Allah, tunduk kepada syariat Allah, dan juga menjauhi kesyirikan. Ya. Jadi seluruh agama yang dibawa oleh Nabi dan Rasul itu adalah agama Islam. Dari sisi makna umum ini. Ya. Adapun makna yang khusus adalah Islam yang dimaksud adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seluruh agama, ajaran yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya itu dihapuskan dan disempurnakan dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak boleh terus mengikuti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Dan yang dimaksud di sini, ketika Allah Ta'ala tidak menerimanya, ya, nah, kalau tidak diterima, maka semua amalnya itu akan sia-sia. Orang yang beragama selain agama Islam, seberapapun banyak amal kebaikannya, maka ia tidak akan diterima. Dan para ulama dalam pembahasan fikih juga menyebutkan ya syarat sah setiap amal itu Islam, yang diawali dengan Islam. Artinya apa? Ya orang yang tidak beragama Islam meskipun ikut puasa, ikut sahur, ikut buka, nggak ada pahalanya bagi. Berbeda dengan orang yang memeluk agama Islam. Ikut sholat, nggak ada pahalanya bagi. Sebelum ia masuk ke dalam agama Islam. Dan di akhirat kelak, ia pun termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak rugi ya? Selama di dunia ia merasa sudah beramal banyak, melakukan banyak kebaikan, namun dibangun bukan di atas agama Islam, maka ia tidak akan mendapatkan balasan. Dan kerugian di akhirat itu ada yang besar, ada yang kecil. Ya, ada yang besar, ada yang kecil. Kecil ge rugi gitu, kemudian ageng. Kerugian besar itu adalah ya tidak masuk surga, masuk neraka, bahkan kekal di dalamnya. Wah, ini mah kerugian besar. Nah, kerugian kecil yang gimana ya? Tidak masuk surga secara langsung, lewat neraka dulu, tapi tidak kekal di dalamnya. Ini rugi gitu. Apalagi yang kerugian besar. Ya, maka orang-orang yang tidak memeluk agama Islam, ia akan mendapatkan kerugian di akhirat. Ya, baik kerugian kecil maupun kerugian besar. Nah, memang orang Islam ada yang ruginya kecil, ya ada. Ada di antara orang-orang yang memiliki iman, namun keburukannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Maka ya Allah Ta'ala ya, bersihkan ya. Ia mesti mempertanggungjawabkan amalnya dengan menerima ya, konsekuensi dari perbuatannya tersebut di neraka. Tapi karena masih ada keimanan ya, di dalam hatinya, ya, keberadaannya di neraka itu sekadar dengan dan berbanding lurus dengan banyaknya amal keburukan yang mesti ia pertanggungjawabkan. Setelah itu ia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ayat ini ya, menegaskan bahwa masuk ke dalam Islam ya ini kewajiban, ya, bukan pilihan. Nah, bukan boleh iya, boleh masuk, boleh tidak, bukan. Wajib masuk. Agar tidak rugi.
agar tidak mendapatkan kerugian di dunia dan terutama di akhirat. Kemudian mu'alif juga melanjutkan ya dengan menyebutkan firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ya. Dan Islam juga yang dimaksud pada ayat ini bisa mengandung makna umum maupun khusus. Tadi ya, umum artinya istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ini makna umum. Sehingga bukan berarti agamanya umat-umat terdahulu tidak diterima gitu. Selama mereka taat kepada Rasul yang diutus kepadanya, itu pun agama Islam pada saat itu. Maka ini makna umum. Ya. Karena hakikatnya para Rasul pun mengajarkan Islam secara makna umum tadi. Adapun ya makna khusus artinya setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka agama-agama sebelumnya itu dimansuh, ya, dimansuh atau dihapus dan dijadikan agama terakhir yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlaku hingga akhir zaman. Ya. Maka selain agama Islam, falaisa dinan indallah, tidak dianggap sebagai agama di sisi Allah Ta'ala. Karena agama itu apa? Agama itu terkandung di dalamnya adzul, menghinakan diri, wal khudu', ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seorang yang mengaku menyembah Allah Ta'ala tapi tidak tunduk untuk beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, hakikatnya ia tidak tunduk kepada Allah. Padahal Allah memerintahkan untuk beragama Islam, memeluk agama Islam. Maka di mana letak adzul, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala? Wal khudu', di mana letak ketundukannya kepada Allah Ta'ala jika ia tidak mau memeluk agama Islam. Dan agama para nabi itu kan sama. Agama para nabi itu sama, ya, secara makna umum tadi ya. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, al-anbiya ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi itu ibarat saudara seibu. Ibu mereka berbeda-beda, tapi agama mereka adalah satu. Saudara, ya. Jadi ibunya itu bersaudara semua, tetapi agamanya satu. Maknanya Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini menyebutkan dan menegaskan anna asla dinihim wahid, bahwa prinsip agama para nabi itu sama. Wa huwa tauhid, yaitu tauhid. Wa in ikhtalafat furu'u syara'i, meskipun rincian syariatnya berbeda-beda. Baik. Ketika Allah Ta'ala perintahkan kita untuk masuk ke dalam agama Islam, maka wajib bagi kita semua untuk masuk Islam ta'atan lillah, karena taat kepada Allah. Tadi ya, karena agama itu ad-din adalah adzul wal khulu, tunduk, ya, dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang diperintahkan kepada kita adalah ittiba'ul amri lattiba'ul hawa, mengikuti perintah, bukan mengikuti hawa nafsu. Perintahnya adalah, ya, agar kita tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengikuti hawa nafsu.
Sebagaimana yang terjadi pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad. Ya, mencium Hajar Aswad. Ia berkata, "Wallahi inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'." Sungguh aku tahu bahwa engkau ini hanyalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat sedikit. Walaula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai saja aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan mencium. Ini ittiba, mengikuti perintah, bukan mengikuti hawa nafsu. Sehingga mencium Hajar Aswad itu bukan beribadah kepada batu, bukan. Ya. Tapi ia beribadah kepada Allah. Ya. Karena itu perintah, itu sunnah. Ya, apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tawaf di Ka'bah itu bukan beribadah kepada Ka'bah, itu tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada syariat Allah Taala. Ya. Oleh karenanya, ketika ada seseorang yang menolak untuk tunduk kepada Allah Ta'ala, tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, maka konsekuensinya apa? Ia akan diusir, dijauhkan, dan dilaknat serta dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang terjadi kepada iblis. Ia tidak mau tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Lalu di mana letak penghambaannya, perendahan dirinya kepada Allah? Ya, tunduknya kepada Allah di mana? Kalau disuruh sujud untuk menghormati Adam saja tidak mau. Ya. Maka konsekuensi yang akan ia tanggung yang berupa ia akan terusir, ia dilaknat, dimurkai, dijauhkan dari rahmatnya. Ini adalah sebab ya, akibat yang dihasilkan dari orang-orang yang tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tercantum di dalam ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian muallif juga melanjutkan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Ya. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabilih, karena itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Mujahid ya, menafsirkan as-subul ya, dalam ayat tersebut, wala tattabi'us subul. Ya, subul itu jamak dari sabil, jalan-jalan. Bukan jalan-jalan rekreasi, jalannya banyak maksudnya. Beberapa jalan. Subul di sana adalah al-bid'ah wasyubhat, adalah perkara bid'ah dan syubhat. Ya. Dari dalil ini kita bisa menyimpulkan bahwa jalan lurus itu hanyalah satu. Makanya menggunakan lafadz yang mufrad. Di sini ada sirat, ya sirat, sirati, ya. Lalu sabilihi itu dalam bentuk mufrad, dalam bentuk tunggal. Jadi jalan kebenaran itu hanya satu. Lalu jalan yang lurus itu ya, maknanya di sini
para ulama, diantaranya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, memaknai bahwa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim di sini adalah al-Islam, agama Islam. Ya, karena agama Islam adalah jalan Allah, jalan lurus yang Allah Ta'ala telah tetapkan, yang ia tidak ada penyimpangan di dalamnya. Ya, ia lurus, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ia pertengahan. Bahkan juga selain dimaknai Islam, Shiratal Mustaqim juga terkadang dimaknai sunnah, terkadang juga dimaknai Al-Quran, terkadang juga dimaknai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua penafsiran ini tidak bertentangan karena semuanya saling berkaitan. Ya, semuanya saling berkaitan. Namun pada penempatan dalil ini di bab ini menegaskan tentang bahwa Islam ini adalah jalan yang telah Allah Ta'ala tetapkan, jalan lurus yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Ya. Dan selain jalan Allah itu ada banyak jalan selain jalan Allah. Tapi tidak bisa kita terapkan peribahasa banyak jalan menuju Roma dalam beragama, tidak ada. Ya, tidak bisa kita terapkan seperti itu. Karena jalan kebenaran itu hanya satu. Ya. Sementara jalan-jalan yang lain yang banyak itu dibangun di atas hawa nafsu, dibangun di atas syahwat. Sehingga masing-masing itu ya, merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Dan penafsiran Mujahid rahimahullahu ta'ala bahwa yang dimaksud dengan subul pada ayat tersebut adalah perkara-perkara bid'ah ya, dan syubhat ya. Ini menegaskan bahwa bid'ah dan syubhat ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Ya. Diharamkan di dalam agama Islam. Dan ia bisa mengantarkan kepada kebinasaan. Ya. Tadi sebutkan fatafarraqu bikum an sabilih, maka itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Ya. Maka ketika seseorang mengikuti jalan-jalan yang lain selain agama Islam, yang itu dibangun di atas hawa nafsu, maka ujung-ujungnya adalah penyesalan. Ya, ujungnya adalah penyesalan. Dan orang yang berpegang teguh dan terus menempuh jalan yang lurus yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yaitu agama Islam, maka ia akan meraih keselamatan, akan meraih keselamatan. Ada dua golongan yang tidak mengikuti Islam. Ya, ada dua golongan yang tidak mengikuti Islam. Yang pertama adalah tidak mengikuti Islam dan ia menafikan Islam secara keseluruhan. Dan ini orang kafir. Ya, ia tidak mengikuti Islam dan menafikan Islam secara keseluruhan. Ini orang kafir. Golongan yang kedua adalah ia asalnya Muslim. Ia asalnya Muslim. Namun mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Maka terkadang bid'ahnya itu membuatnya keluar dari agama Islam. Karena bid'ahnya itu bertingkat-tingkat. Dan terkadang juga tidak. Terkadang tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Namun yang pasti, mengeluarkan atau tidak pelakunya dari agama Islam, yang pasti orang yang mengikuti, orang Muslim yang mengikuti hawa nafsu dan melakukan perkara-perkara baru di dalam agama,
itu akan mengurangi kesempurnaan Islamnya. Karena tadi ya, Islam itu artinya tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau ia justru memilih jalan-jalan yang tidak dicontohkan, di mana letak tunduknya? Di mana letak ia taatnya kepada syariat Allah Ta'ala? Ya. Dan Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwa ketika seorang muslim ya tunduk kepada hawa nafsunya, ya, sehingga ia berpaling dari syariat Allah Ta'ala, dan bahkan ia menjadi bangga karenanya, ini hakikatnya adalah hukuman yang sempurna untuknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 53, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa hadza min tamamil uqubah. Ini hukuman yang paling sempurna. Ia dihukum dengan cara yang paling sempurna. Dengan apa? Dengan dimunculkan dalam dirinya bangga terhadap kebatilan. Sebab hakikatnya ini hukuman. Annal insana yafrahu bil batil, sehingga ia merasa bangga dengan kebatilan. Fa idza fariha bil batil falayyatrukahu. Seorang yang bangga dengan kebatilannya, ia tidak akan meninggalkan kebatilan itu. Lihatnya. Orang yang bangga dengan kebatilan, bagaimana ia bisa meninggalkannya? Karena bangga. Ammal ladzi yasiru ala batilin wa lam yafrah bihi fa hadza rubbama yabhathu anil haqq wa yahtadi ilaihi. Adapun orang yang ia terjatuh ke dalam kebatilan, ya, lalu ia tidak merasa bangga dengan kebatilan tersebut, ya, bahkan merasa sedih jatuh ke dalam kebatilan. Fahadha rubbama yabhathu anil haq. Orang seperti ini barangkali ia akan mencari kebenaran karena hatinya tidak tenang dengan kebatilan tersebut. Ya. Wa yahtadi ilaihi, dan akhirnya ia mendapatkan petunjuk menuju kebenaran. Lakin idza sara muqtani'an wa fariha bil batil fahadha la yahtadi abadan. Adapun orang yang merasa qanaah dengan kebatilan, merasa cukup dengan kebatilan sehingga tidak mau mencari kebenaran, ya, maka tidak mungkin ia mendapatkan hidayah selamanya. Ya, maka orang yang merasa bangga di atas kebatilan, hakikatnya ini adalah hukuman yang paling sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Ia terhalang dari hidayah karena kebanggaannya, bangga di atas kebatilan. Waliyahzubillah. Kemudian itu adalah dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil selanjutnya dari sunnah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, wasungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan kami, maksudnya dalam agama ini, fa huwa raddun, ma laysa minhu, yang bukan bagian darinya, fa huwa raddun, maka ia tertolak. Akhrajahu, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdin, dan dalam lafaz yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Maka dalam dua hadis ini ya, ahdatsa dan amila,
ini menjadi timbangan bagi amal-amal yang zahir. Amal zahir itu ditimbang dengan ini. Kalau amal batin, timbangannya apa? Hadisnya adalah innamal a'malu binniyat. Itu amal batin. Amal batin itu dibangun di atas niat-niatnya itu. Kalau amalan yang lahir atau zahir, timbangannya ini. Apakah ia ada contohnya atau tidak? Apakah ada contohnya atau? Nah, hadis yang pertama ya dari lafaz yang pertama tadi ini merujuk kepada orang yang membuatnya. Ahdasa itu orang yang membuatnya, menginovasinya, menambah-nambahnya, mengkreasinya. Dibuatlah oleh dia sesuatu yang menurut dia baik, gitu ya. Menurut dia adalah sesuatu yang baik. Dia yang membuatnya. Meskipun ia tidak melakukannya, maka usahanya untuk menambah sesuatu ke dalam agama ini ya tertolak. Ya, usaha untuk menambah agama ini tertolak karena agamanya sudah sempurna. Meskipun ia tidak mengamalkan. Lafaz yang kedua, man amila, siapa yang mengamalkan? Berarti ini pengikutnya. Meskipun ia tidak membuat, tapi ia mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya, maka itu pun tertolak. Ya, kedua hadis ini, lafaz tertolak gitu, mesti menjadi sesuatu yang menyadarkan kita semua bahwa amal-amal itu ya jika tidak dibangun di atas agama Islam, ia tertolak. Jika tidak dibangun di atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun tertolak. Sehingga ini mendorong kita untuk menyempurnakan ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah itu ya, ini sering kali dikaitkan dengan bid'ah, muhdats, perkara-perkara yang baru dalam agama. Bid'ah itu tidak ada kebaikan di dalam. Bid'ah itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Dari sisi setiap usaha yang diniatkan untuk menambal kekurangan agama menurut pemikiran mereka. Menurut pemikiran mereka ada yang kurang dalam agama ini sehingga mereka tambahkan. Maka usaha ini sesat. Usaha menambah-nambah ini sesat. Mencukupkan dengan sunnah, inilah jalan yang lurus. Karena bimbingan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara bahasa seringkali dibenturkan bid'ah ini dengan perkara-perkara dunia. Gitu. Ini bid'ah. Ya. Ini videonya bid'ah. Gitu. Sering dibenturkan demikian. Ya. Yang jadi patokannya bid'ah dalam urusan dunia itu dibangun di atas maslahat. Ya, dibangun di atas maslahat. Tapi bid'ah dalam urusan agama ya mutlak dilarang. Kalau dalam urusan dunia selama maslahat silahkan. Ya, selama maslahat silahkan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya. Oleh karenanya di dalam agama kriteria bid'ah itu tidak lepas dari beberapa hal. Ya, ia bisa berupa ucapan, perbuatan atau keyakinan. Ini bid'ah ya.
dan ia tidak ada di masa Nabi dan para sahabat. Berarti ini perkara yang baru. Tujuannya untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, berarti berupa peribadatan, ya, berupa ibadah. Oh ya, tujuannya. Dan ia, ya, tujuan lainnya adalah untuk menyaingi syariat. Ya, syariatnya sudah ada, tapi ia saingi dengan menambah-nambah. Dan ia bahkan memproklamirkan bahwa ini pun bagian dari syariat, padahal tidak ada. Artinya inilah yang masuk kriteria bid'ah. Dan bid'ah itu ya tentunya ada yang mengkafirkan, yang membuat pelakunya jadi kafir, ada yang tidak sampai membuat pelakunya kafir, baik berupa keyakinan maupun amaliyah. Ya, contoh yang mengkafirkan, ya, pendapat dalam urusan akidah, seorang yang menafikan seluruh sifat bagi Allah Ta'ala, karena beranggapan bahwa kalau ditetapkan itu berarti menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, yang punya sifat itu makhluk, ya, maka dinafikan semuanya. Ini kafir. Kalau dalam amal meminta syafaat kepada orang yang mati, ini termasuk syirik akbar. Nah, termasuk perkara bid'ah, tidak ada contohnya, dan ini mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Minta syafaat kepada orang yang mati. Ya, kalau yang tidak mengkafirkan ya banyak. Ya, seperti kalau dalam urusan keyakinan diantaranya adalah mentakwil sifat Allah Ta'ala. Sifat wajah itu berarti ridho, sifat tangan itu berarti kekuatan, kekuasaan. Padahal kita tidak mentakwil, sifat Allah Ta'ala. Atau dalam amal juga banyak ya. Ada yang zikir berjamaah misalnya. Ini tidak sampai mengkafirkan, tapi ya bid'ah. Ya tidak ada contohnya. Baik. Dan pada ayat ini, pada hadis ini juga kita dikenalkan kepada apa yang oleh para ulama disebut dengan dua jenis tauhid. Yang pertama adalah tauhidul mursil. Mursil itu yang mengutus, yaitu Allah. Tauhid mursil adalah kita mengesahkan Allah Ta'ala yang mengutus Rasul dalam ibadah. Ada yang kedua jenisnya adalah tauhidul mursal. Ya, mursal itu yang diutus. Berarti Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kita hanya taat kepada Nabi SAW, ya, dengan mengikuti ajarannya. Karena ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu pun adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dua tauhid. Tauhidul mursil dan tauhidul mursal. Ya, ini adalah, ya, kalau nama lainnya syahadat tauhid dan syahadat rasul gitu. Kita mempersaksikan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti ini tauhidul mursil. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Berarti ini tauhid mursal. Dan dengan meyakini bahwa agama Islam itu agama yang sempurna, maka usaha-usaha untuk menambah, ya, menyisipkan, ya, dengan dalih istihsan, bahkan ya menganggapnya baik. Dan dalilnya pasti itu, kan ini baik, ya baik, tapi tidak dicontohkan. Kalau tidak dicontohkan, ya tidak baik gitu. Ya. Karena agama itu sifatnya tauqifi.
Agama itu sifatnya tauqifi, menunggu dalil. Oleh karena itu pada hadis ini ya, khitabnya itu adalah ya kebanyakan untuk kaum muslimin. Jadi wajib Islam itu pun diperintahkan kepada orang yang sudah masuk Islam agar Islamnya itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berbuat perkara-perkara baru di dalam agama yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itulah kenapa Syekh Shalih Fauzan menegaskan idzan al-bid'u kulluha laisat minal Islam. Bid'ah seluruhnya itu bukan termasuk agama Islam. Wa in kana ashabuha yataqarrabuna biha ilallah. Meskipun pelaku bid'ahnya itu bertaqarrub dengan bid'ah tersebut kepada Allah. Ya zikir berjamaah kan mereka bilang ya ini kan taqarrub kepada Allah. Zikirnya sambil joget-joget. Taqarrub menurut mereka kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa yadhunnuna anna fiha ajran. Mereka mengira bahwa dalam perkara bid'ah itu ada pahala. Lakinnaha laisa fiha ajrun wa la tuqarribu minallah bal tub'idu anillah azza wajalla. Ya. Tapi yang pasti itu ya di dalam perkara bid'ah itu tidak ada pahala dan tidak mendekatkan kepada Allah, bahkan justru menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai situ dulu mungkin apa yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalil-dalil selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari ini ada faidah dan manfaatnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.